agak besar, dan mungkin anjingnya ngelihat musang kayak ngelihat ancaman, dia tuh menggonggong kan. Nah itu membuat musang saya tuh ketakutan sampai dia mau kabur dari kandangnya, dan akhirnya dia tuh kayak lemes gitu badannya. Halo, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Hari ini saya ingin menjawab salah satu pertanyaan Agan dari @jimmyfitra9767. Dia nanya, Gan mau nanya, musang bulan umur 1 tahun lebih, dulunya jinak, sekarang jadi galak buas, rasanya kalau keluar kandang. Kira-kira apa bisa jinak lagi ya Gan? Sudah saya handle pakai sarung tangan las, malah tembus lubang. Oke, nggak usah lama lagi, ayo kita jelasin tentang pertanyaan ini ya. Tapi mungkin saya pengen ngasih tahu tentang ya beberapa penyebabnya kenapa musang yang awalnya jinak dia tuh jadi galak. Dan ya mungkin juga cara buat musangnya jinak lagi. Sebenarnya untuk musang yang awalnya jinak lalu tiba-tiba galak itu ada beberapa faktor ya kan. Mungkin saya jelasin satu dan cara buat musangnya jinak lagi ya. Nah yang pertama itu dari waktu handle ya. Mungkin dulu musangnya jinak awalnya itu karena sering kita handle, tapi setelah beberapa waktu, beberapa bulan gitu, kita tuh udah jarang handle dan musangnya tuh bisa jadi galak. Sebenarnya kalau hal ini udah jelas ya kan, kenapa musang dia tuh jadi galak, yaitu kurang handle. Nah caranya harus kita handle. Nah menghandle musang ya yang paling gampang tentu saya bilang harus dielus-elus gitu ya badannya. Tapi kadang kalau kita elus itu musangnya kayak galak banget dan menggigit kita. Nah itu sebaiknya kan kalau misalnya bisa ya memandikan musang. Nah memandikan musang yang galak sebenarnya cukup disemprot aja kan. Misalnya kita cari waktu yang bagus, pokoknya waktu yang matahari itu cerah gitu ya kan. Mungkin di jam 10 sampai jam 2 siang lah, itu paling mentok lah. Nah caranya kalau musangnya galak, kandang kita keluarin, nah kita semprot musang pakai selang kan. Nah setelah kita semprot pakai selang, kalau misalnya memungkinkan, nah badan musang itu kita gosok-gosok kan. Ya pokoknya kayak mandiin musang pada umumnya lah, kita kasih sampo gitu, kita gosok-gosok, kita bilas. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita basahin aja musangnya, nanti ya udah kita jemur aja kan. Kalau misalnya kita takut ngelap, mungkin dengan bantuan kayak tongkat gitu ya kan, maksudnya ya ini ambil contoh, anggap deh ini tongkat, ini walaupun mainan ya kan. Nah ini kasih misalnya lap gini, nah kita gini-giniin aja kan badannya kan, tuh biar kering lalu kita jemur kan. Nah nanti Agan lakuin mungkin lebih sering, seminggu sekali mandiin musang sampai dia tuh sering lihat kita. Nah yang kedua, cara yang lain itu bisa Agan lakukan, yaitu dengan coba taruh musangnya itu deket tempat Agan itu lalu lalang. Nah itu sebenarnya bagus juga ya, karena kalau musang yang ngelihat kita lalu lalang, dia tuh ngelihat kita, denger suara kita. Nah itu lama-lama musangnya terbiasa dan akhirnya waktu kita deketin dia tuh jadi nggak terlalu galak kan. Nah waktu musangnya nggak terlalu galak, baru kita coba kita handle. Nah tetapi tetap pakai sarung tangan ya kan. Ya kalau bisa sih sarung tangan khusus untuk hewan galak gitu ya, sarung tangan anjing atau sarung tangan reptil gitu ya kan. Nah itu biar kita bisa ngelus-ngelus. Nah yang ketiga, coba juga di hand feed ya. Maksudnya oke lah musangnya galak, tapi coba deketin makanan, tapi kalau bisa makanannya itu yang agak jauh gitu ya. Maksudnya kayak pisang ini jangan pisang dipotong gini kan. Cari pisang yang masih utuh, deketin ke musangnya. Nah kalau dia mau menggigit, dia makan tuh udah bagus dah. Agan lakuin terus sampai dia terbiasa gitu. Tapi jujur cara ini tuh sebenarnya tergantung di musang dan juga agannya ya. Ada musang yang cepet jinak kalau digituin, ada yang juga lambat jinak. Jadi ya intinya harus sabar aja sih. Nah faktor yang kedua itu bisa dari lingkungan yang berubah ya. Mungkin
awalnya misalnya Agan taruh di tempat A tapi tiba-tiba Agan taruh di tempat B, nah itu bisa musangnya menjadi galak ya. Atau misalnya tempat yang lama itu cenderung tenang gitu, karena sebenarnya musang ini suka tempat yang tenang ya, tapi tiba-tiba tempatnya itu berisik, misalnya ada orang kerja-kerja proyek bangunan gitu, atau misalnya banyak orang yang ngidupin musik keras-keras, nah itu bisa membuat musangnya jadi galak. Nah solusinya, kalau misalnya musangnya nggak nyaman sama tempat baru, nah itu coba buat tempatnya tuh agak gelap gitu kan, biar dia tenang di tempat yang baru. Kalau musangnya udah nggak terlalu agresif gitu, baru coba kita handle gitu ya. Tapi kalau tempatnya tuh berisik atau buat musang yang nggak tenang, nah itu mau nggak mau harus dipindahin di tempat yang tenang ya kan, karena musang ini sebenarnya nggak suka sih tempat yang berisik gitu ya. Nah yang ketiga, kenapa musang bisa jadi galak tiba-tiba padahal sebelumnya jinak, itu bisa jadi dia tuh trauma dengan satu hal yang dia alami sebelumnya kan. Tapi ini cuma berlaku kalau dia tuh tiba-tiba ya, misalnya beberapa hari yang lalu dia tuh jinak-jinak aja, tapi pas kita handle sekarang dia tiba-tiba galak. Nah itu bisa jadi faktor dia tuh kayak trauma gitu ya. Nah ini biasanya yang pernah saya alami tuh, musangnya tuh kan kayak musang saya dulu si Bim Bim itu, dia tuh kayaknya seumur hidup nggak pernah ngelihat anjing ya. Nah tiba-tiba di dekat rumah saya ada anjing agak besar, dan mungkin anjingnya ngelihat musang kayak ngelihat ancaman, dia tuh menggonggong kan. Nah itu membuat musang saya itu ketakutan sampai dia mau kabur dari kandangnya, dan akhirnya dia tuh kayak lemes gitu badannya. Nah setelah saya obati, saya kasih air kelapa, saya kasih minum gitu, besoknya dia tuh udah sehat lagi, tapi jadi agak galak kan. Atau misalnya juga bisa, misalnya musangnya enak-enak tidur gitu di malam hari, nah tiba-tiba ada tikus yang masuk di kandang dan membuat musangnya kaget. Nah itu juga bisa membuat musang itu kayak trauma gitu ya. Nah kalau solusinya ini sebenarnya untuk musang jinak lagi tuh gampang ya, asal kita pelan-pelan aja, maksudnya sering kita sapa gitu, walaupun saya nggak yakin dia ngerti, tapi dia dengar suara kita kan lama-lama mungkin dia terbiasa gitu, atau kita handle pelan-pelan gitu, lama-lama dia jinak lagi sih. Nah yang keempat, itu bisa jadi musangnya tuh kena penyakit ya kan. Ini sering dialami, apalagi kalau musangnya kena penyakit kayak kulit gitu ya, kayak jamuran gitu atau luka gitu di badannya. Itu bisa musang itu awalnya dia tuh nggak kena penyakit jinak, tapi karena kena penyakit dia tuh jadi lebih agresif kan. Nah itu solusinya ya harus kita obati ya kan. Kalau untuk musang luka dan jamuran udah pernah saya buatin videonya, Agan cek aja list video sawan saya di playlist YouTube saya ini, itu ada kok cara ngobatinya. Nah biasanya kalau selesai Agan ngobati, lukanya udah mengering, jamurnya udah mulai hilang, musangnya bisa jinak lagi sih, karena dia nggak merasa kesakitan di badannya. Tapi kalau penyakitnya misalnya kayak pencernaan gitu yang parah gitu, nah itu mau nggak mau Agan harus bawa ke dokter hewan ya, karena ujung-ujungnya kalau penyakitnya parah apalagi yang di bagian dalam, nah itu harus dibawa ke dokter hewan biar dokter hewan yang ngerti obatnya kan. Nah mungkin itu tadi beberapa faktor kenapa musang yang awalnya itu jinak tiba-tiba galak. Ada yang merasa faktornya itu ada di musang, ya udah coba dah lakuin yang saya jelasin tadi ya kan. Intinya kalau untuk buat hewan yang awalnya galak, awalnya jinak jadi galak, sebenarnya itu lebih mudah dibandingkan dengan hewan misalnya udah galak kita jinakin ya kan. Karena segalak-galaknya hewan jinak, dia tuh kan ada memori pernah deket sama kita gitu loh kan. Nah kalau kita sabar, kalau kita pelan-pelan gitu, lama-lama kalau dia mulai inget dan nyaman sama kita dan nggak nganggap kita sebagai ancaman, nah itu bisa membuat musangnya jadi jinak lagi kan. Oke, sekian video dari saya hari ini. Kalau suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru dari saya karena saya akan upload tentang hewan setiap hari Jumat. Kalau Agan ada pertanyaan atau mau nambahi tentang kenapa sih hewan yang awalnya jinak tiba-tiba galak, langsung aja tulis di kolom komentar ya kan, yang saya nggak jelasin di video ini, biar kita bantu temen yang ngalami hal yang sama ya. Sekian dari saya dan nantikan video saya selanjutnya kan. Terima kasih banyak.